Ferry Irwandi, lu gokil. Terima kasih ya bro, terima kasih lo. Berkat narasimu ya kan membuka wawasanku akan apa itu yang namanya demonstrasi organik, ya kan? Kamu itu ibarat kapten gitu dalam demonstrasi rakyat kali ini gitu. Semua seperti satu komando gitu, mengikuti apa kata lu. Ya entah mahasiswa dan rakyat organik itu, demonstran organik mendengarkan apa kata kamu. Mundur, mundur. Demo kita kali ini sudah tidak organis lagi. Ada upaya-upaya penunggangan, ada upaya-upaya provokasi. Ini buktinya. Lu keren banget. Keren banget loh. Sampai bisa menggagalkan gitu. Upaya-upaya sembunyi untuk gitu. Kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Siapa yang kemarin nontonin Rakyat Bersuara? Menurutku, Ferry Irwandi ini MVP banget guys. Dia panen aura dan lu lihat sendirilah FYP di sosial media. Buka dia semua. Tapi sebenarnya poinnya bukan cuma di sini. Ini alasan kenapa anak muda gak bisa so misterius, so keren, dan diem-diem aja. Kalau hari ini kita punya Ferry Irwandi, lu pada di sini juga bisa menjadi Ferry Irwandi, terlihat dan bersuara. Bayangin, kita punya banyak Ferry Irwandi. Gimana jadinya Indonesia? Bakal gila banget. Dengan cara apa? Ya satu-satunya adalah stop misterius dan bangun nama di sosial media. Misterius gak bikin lo keren, diem sok cool gak bikin lo keren, tapi yang bikin lo keren adalah terlihat dan berdampak. Maka dari itu, kawal 17+8 dan suara lo sendiri. Harum banget, ya. Harum banget masakan semalam dari Bung Ferry Irwandi. Dan juga kalau kalian nyimak lagi, ada omongan lagi atau koki lainnya yang masak di acara tersebut yang ini. Nah, bapak-bapak ini, beliau keren banget itu. Itu sampai semua itu diem. Gimana coba nggak bisa nyanggah, nggak bisa, emang udah fakta semuanya. Coba lu lihat videonya. Tidak bisa, tidak mungkin namanya revisi Undang-Undang Polri ini harus dilakukan. Nggak bisa. Jangan-jangan Polri hari ini lebih kuat dari presidennya. Bayangkan. Dia bahkan bisa buat negara dalam negara. Itu bahayanya. Kenapa? Kekuasaan tanpa dibatasi, tidak diberikan kewenangan yang terlalu luas, tidak ada yang bisa mengawasi. Percaya nggak? Bahkan kalau anggotanya pun melanggar, dia tidak bisa tindas. Jadi menurut saya, udah waktunya hari ini Kapolri itu direvisi semua undang-undangnya. Gak ada pilihan. Anda bisa lihat bagaimana manipulasi Sambo itu terjadi. Itu fakta atau bohong? Kanjuruhan itu dibunuh 130 orang. Percaya nggak? Tidak ada hanya maaf tanpa ada diikuti dengan hukuman yang setimpas dengan rakyat, ya kan? Tapi rakyat selalu ditindas, dipaksa, habis itu ngomong nggak mikir. Kata orang Minang mengatakan begini, mengecek dulu baru berpikir, ya. Habis itu ya, jadi itu masakannya harum banget dari beliau. Beliau itu seorang pengamat politik kalau di situnya tuh ya, gue lupa namanya tuh siapa. Cuman ya gimana, fakta semua. Dan yang paling baru itu soal gas air mata yang masuk ke area akademis atau ke kampus Unisba atau Unpas tuh. Katanya masuk ke situ tuh gara-gara angin deh wae. Gimana menurut kalian? Emang Mas Gibran Bung Iman? Hah? Jawab dong. Tahu kan? Masa nggak tahu? Tahu dan. Guys, gue kan lagi nonton ini nih. Nih, lo pada juga pasti udah nonton kan? Nah, di sini kan ada si Bang Ferry Irwandi. Nah, terus selama nontonin dia tuh gue mikir kayak, nih orang tuh mirip siapa ya? Siapa kayak ada satu tokoh di film atau bintang film atau apalah yang kayak seingat gue tuh gayanya mirip banget sama si Bang Ferry Irwandi. Terus tiba-tiba gue inget, lu pada inget ini gak? Bella Ciao, Money Heist. Inget kan lu? Nih, kalau lu gak inget gue kasih lihat. Nih, Money Heist. Tar. Nih. Nah, lihat. Mirip banget kan sama Ferry Irwandi. Nih, gue deketin biar makin jelas. Nanti sama di video nih gue tampilin juga mukanya Bang Ferry. Nih, tuh, lu lihat. Nah, mirip banget kan dia sama Bang Ferry Irwandi. Lu lihat dong, kacamatanya mirip banget. Model rambutnya mirip banget sama Bang Ferry. Cara pakaiannya juga gokil. Ternyata Bang Ferry Irwandi itu mirip karakter di Money Heist
Yang ini nih, si kakek-kakek ini, temennya si The Professor ini. Gokil. Akhirnya gue dapet Bang Ferry Irwandi mirip siapa. Bener kan gue, Ferry Irwandi mirip siapa? Di Money Heist ternyata. Misi hari ini selesai. Ngeri. Ferry Irwandi bongkar dalang di balik kerusuhan pada demonstrasi. Jadi menurut Ferry Irwandi, ya menurut pernyataannya, bahwa di tanggal 25 itu pendemonya itu bukan dari mahasiswa dan bukan dari serikat buruh. Jadi nggak ada yang koordinasinya gitu. Dan kalian tahu siapa dalangnya? Kalau kalian pengen tahu siapa dalangnya, coba kalian ketik hashtag bubarkan DPR 2025. Pasti kalian kaget siapa dalangnya. Karena sudah dibongkar semua sama Ferry Irwandi. Orang ini bikin ketar-ketir para penguasa sampai akhirnya diteror oleh buzzer. Namanya adalah Bang Ferry Irwandi. Dalam salah satu videonya, Bang Ferry mengungkapkan bahwa berkat keberanian Bang Ferry yang membongkar rencana itu, rencana darurat militer gagal total. Kerusuhan tidak meluas, para pendemo pulang ke rumah dan Indonesia kembali damai. Namun justru karena itu, para penguasa semakin murka. Bang Ferry pun harus menghadapi serangan buzzer dan teror digital. Ini kacau banget. Gua harus off dulu. Ada orang pakai nomor gua, terus dia pakai budget, dia simpan nomor gua doang, cuma gak ada siku. Gimana nih menurut kamu soal hal ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalian sadar nggak, sejak munculnya Ferry Irwandi yang menguasai dunia internet, netizen tuh udah mulai cerdas, udah mulai pandai menganalisa, critical thinking netizen itu tinggi gitu. Dan saya rasa ini akan menjadi ancaman buat para elit mafia, oligarki yang kekuasaan dan bisnisnya akan terancam gitu. Bung Ferry Irwandi, Anda bahaya. Anda akan menjadi incaran-incaran para elit yang tidak suka SDM Indonesia maju. Tapi tenang Bung Ferry, backingan Anda kuat. Netizen Indonesia tuh luar biasa gitu. Ferry Irwandi ini adalah orang gila. Di awal dia ngedirin Malaka Project, gue sempat mikir, kenapa Ferry menamakan projectnya dengan kata Malaka? Kenapa nggak pakai nama lain gitu? Ternyata, Ferry dan circle-nya itu terinspirasi dari Tan Malaka. Buat teman-teman yang belum tahu Tan Malaka itu siapa, Tan Malaka itu salah satu bapak bangsa kita juga, sama seperti Soekarno dan Hatta. Perbedaannya, Tan Malaka ini nggak banyak ditulis oleh buku-buku sejarah, karena Tan Malaka ini selalu diidentikan dengan pemikiran komunisme. Bahkan waktu gue masih kuliah, anak-anak kampus pada masa itu nggak seberani itu untuk ngebahas buku-buku Tan Malaka, karena memang pembahasan Tan Malaka itu masih sangat tabu pada waktu itu. Dan Ferry adalah the real crazy man. Kenapa gue bilang Ferry adalah the real crazy man? Karena dia bisa membuat sosok Tan Malaka yang tadinya dianggap tabu itu menjadi populer di kalangan anak-anak Gen Z yang menurut gue dikenal sebagai generasi yang sangat santai dan gak suka sama hal-hal formal. Ferry berhasil juga mengkomunikasikan pemikiran Tan Malaka yang menurut gue sangat rumit untuk dipahamin dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Bahkan, oleh mahasiswa sekalipun, buku-buku Tan Malaka itu, seperti Madilog, dari penjara ke penjara, itu sangat sulit dipahami oleh mereka. Nah, sementara Ferry itu berhasil mengkomunikasikan pemikiran Madilog dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Di podcast dengan Raditya Dika, Ferry itu coba membongkar strategi gimana cara dia membantah pola pikir masyarakat yang percaya dengan dukun santet. Lu pasti bakal salut banget sama Ferry, karena setiap kata yang dipilih sama Ferry itu, dia benar-benar pikirnya dengan baik. Seperti ketika dia menggunakan mobil Alphard sebagai objek. Jadi Ferry itu udah survei ke banyak orang, ternyata mobil Alphard itu diidentifikasikan oleh masyarakat sebagai mobilnya orang-orang kaya. Sehingga Ferry itu menjadikan mobil Alphard sebagai objek konten dia, biar konten dia soal dukun santet itu bisa menyebar cepat ke masyarakat luas. Itu kan jenius banget, gila. Sebagai seorang marketer, gue menilai Ferry nggak cuman intelek, tapi dia juga the real crazy man and the great marketer. Karena dia mampu membuat konten-konten dia sebegitu impactfulnya dan sebegitu berpengaruhnya ke masyarakat luas. Menurut gue, marketing itu adalah sebuah seni untuk kita bisa mempengaruhi orang lain melakukan tindakan sesuatu tanpa orang lain itu merasa dipaksa untuk melakukan tindakan itu. Ferry nggak bilang buku Tan Malaka itu penting untuk lo baca, tapi Ferry ngejelasin pemikiran Tan Malaka dengan ngasih studi case tentang kepercayaan orang Indonesia terhadap dukun santet, sehingga orang Indonesia ngerasa konten dia tuh sangat relevan dan bikin semua orang jadi suka. Ferry itu berhasil mempengaruhi orang yang tadinya nggak suka menjadi suka. Dan menurut gue, selain the real crazy man, Ferry adalah the great marketer. Bung Ferry, salut bosku, El Profesor. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi. Dan jangan lupa pakai produk gue ya, Florisman. San publik kembali mencuat setelah Ferry Irwandi, sosok yang dikenal aktif menyuarakan suara rakyat, membongkar dugaan dalang di balik kekacauan yang terjadi di Indonesia saat ini.
Dalam unggahan terbarunya, ia menegaskan bahwa situasi yang berkembang bukanlah hasil intervensi asing, melainkan muncul dari lingkaran kekuasaan sendiri. Menurutnya, ribuan komentar seragam di media sosial berasal dari kelompok yang sama dan bisa dengan mudah dilacak. Ia menekankan bahwa sebelum tanggal 25 Agustus, akun-akun pro pemerintah yang diduga menghasut massa harus ditelusuri untuk menemukan pola yang sama. Ferry Irwandi berulang kali memperingatkan bahwa ada kelompok tertentu yang menginginkan Indonesia porak-poranda melalui strategi yang terorganisir dengan memanfaatkan narasi provokatif dan aksi di lapangan. Lebih lanjut, Ferry Irwandi menjelaskan bahwa hasil pengamatannya sejak 25 hingga 30 Agustus 2025 menunjukkan pergerakan kelompok ini sangat masif, terstruktur, bahkan bersenjata. Ia mencontohkan peristiwa pembakaran halte yang menurutnya mustahil dilakukan oleh sipil biasa tanpa bahan bakar khusus, mengingat material halte modern sangat tahan api. Ferry Irwandi mengaku menyaksikan langsung saat halte Senen terbakar ketika masyarakat sudah mundur karena gas air mata. Ia pun mengajak publik agar tidak terjebak provokasi, tetap menjaga solidaritas serta menggunakan akal sehat untuk melawan strategi kelompok tersebut. Sementara itu, kolom komentar dipenuhi pro dan kontra, mulai dari netizen yang budiman yang menilai analisis Ferry Irwandi masuk akal, hingga yang menyebut sejumlah nama kontroversi sebagai aktor provokatif di balik kekacauan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Tolong dong kalau pengen demonya cepet beres, yang di demonya anggota DPR-nya jangan pada kabur-kaburan ke luar negeri. Jangan giliran lu pada naik gaji, seneng-seneng, joget-joget, giliran di demo lu pada kabur ke luar negeri. Lu pada sadar nggak sih lu kabur ke luar negeri itu pakai duit siapa? Duit rakyat itu, duit pajak rakyat itu. Bukannya buru-buru diselesaikan masalah ini biar nggak makin berlarut-larut, malah pada kabur ke luar negeri seneng-seneng. Pantesan aja rakyat ngamuk-ngamuk sampai ngerusakin fasilitas umum. Kalian aja sekarang ke luar negeri pakai duit dari rakyat kan? Dulu aja minta suara rakyat sampai ngemis-ngemis, sekarang giliran rakyat bersuara malah dibungkam. Kocak kan? Gue tuh hari ini bangga banget sama rakyat Indonesia. Solidaritasnya tinggi, empatinya tinggi, bener-bener kayak wow, hari ini tuh kita nunjukin sama pejabat-pejabat siapa yang memegang kedaulatan paling tinggi di negara ini. Kita memberi pelajaran kepada mereka bahwa jabatan yang mereka pegang itu semua atas dasar izin dari rakyat. Kalau rakyat nggak ngizinin, ya nggak boleh terjadi seharusnya. Jika dipaksakan, seperti inilah jadinya. Dan untuk para pejabat, merenung, bertobat. Jangan pernah sekalipun kalian memandang rakyat dengan sebelah mata. Kalian harus paham, kalian ada di sana itu untuk melayani rakyat, melayani kami. Jadi tolong jaga sikap dan jaga perbuatan kalian. Kalau majikan kritik, wajar, karena kami pemberi uang. Tapi kalau kalian yang diberikan uang bicara, tidak pantas rasanya. Awalnya itu sebenarnya demo tanggal 25 kemarin karena kita nuntut transparansi gaji DPR, batalin tunjangan rumah DPR, sama kenaikan gaji DPR yang katanya tembus sampai 100 juta per bulan. Ditambah, kita tuh kesel karena abis disahin tunjangannya itu, mereka malah pada joget-joget, bilangnya mau bubarin DPR itu orang tolol lah, bilang kerja dari Bintaro ke Senayan itu jauh lah. Pas di demo DPR-nya pulang cepet, WFH, kan kocak gitu ya. Dan masih banyak banget lagi juga, bisa seharian kali kalau dijelasin satu-satu. Nah abis itu demonya itu didukung sama buruh yang memperjuangkan nasib buruh. Mau seadem-ademnya kantor elu atau semahal-mahalnya lanyard yang lu banggain itu, kalau kita masih kerja sama orang ya berarti buruh. Jadi jangan ngeluh macet ya, kalau ada demo buruh mereka itu memperjuangkan lu pada juga. Makin panas lah setelah malamnya ada kejadian yang ojol kelindes kemarin. Nggak, maksud gua dilindes, beda-beda. Kalau kelindes itu nggak sengaja, kalau dilindes itu sengaja sama mobil hasil pajak lulu pada. Padahal itu mobil bisa ngerem atau mundur mungkin ya.
Udah gitu pelakunya cuma dipatsus 20 hari pula lagi. Bentar, gue pengen masak Indomie telur dulu. Coba ya lu dengerin pemikiran goblok gue yang mungkin saking gobloknya pemikiran gue ini jadi mungkin tidak terpikir oleh bapak ibu pejabat ataupun anggota dewan yang katanya pinter itu. Pinter dong, kan bisa ngatain kita tolol. Indonesia ini kan negara yang demokrasi ya, artinya adalah kita sebagai masyarakat bebas menyampaikan aspirasi kita asalkan itu untuk kebaikan bersama, bener dong? Nah kan kita sering lihat ya kalau misalnya ada demo itu kan biasanya kan ada orang yang di atas mobil atau dia yang bawa mic, dia berorasi menyampaikan aspirasinya ya, daripada yang menampung informasi itu adalah polisi yang ngawal di depan itu. Kenapa nggak berpikiran bahwa misal nih ada demo, terus misalnya dari mahasiswa kampus A, B, C, D, ya udah perwakilan berapa orang, 5 orang, 3 orang atau berapa dah, selalu dah diperbolehkan masuk ke dalam gedung. Terus misalnya nih, ini kita lagi ngomong di depan gedung DPR misalnya demonya. Ya udah, terus misalnya ada ketua DPR, ada wakil DPR, terus ada siapa aja dah anggota yang lagi nggak ngantuk itu ikut aja di situ ya, ngobrol, terus berdiskusi 2 arah gitu loh. Nah nanti masa demo lainnya itu kalau misalnya mau ikut nggak apa-apa, tapi menunggu di luar. Yang di dalam itu disiarkan entah dari media mana nih, Liputan 6 kayak atau media mana, disiarkan di berita live. Kita dari luar tuh menunggu hasilnya gitu. Jadi enak ya kalau komunikasi kita tuh didengar 2 arah gitu Pak Bu. Jadi setiap kali demo itu tuh nyampe gitu loh, pesan ataupun aspirasi kita tuh diterima, bahkan dijawab langsung. Walaupun misalnya hasilnya harus menunggu atau apa, yang penting nyampe dulu, nggak mati di depan polisi itu akhirnya ricuh sama polisi gitu loh. Kok gue gemes ya, masalahnya kan mereka ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Lu terima dulu pesan dari rakyat ini apa, habis itu baru didiskusikan, dibuatlah kebijakan yang baru yang memang nyaman diterima di masyarakat. Begitu Bapak Ibu, capek gue jelasinnya Kali ini gue akan mengeluarkan argumentasi singkat, padat, namun sedikit menantang. Evaluasi mengenai demo tanggal 25 kemarin, tidak ada media-media besar yang meliput. Apakah ini ada pembungkaman? Kasihan loh para jurnalis mulai dibunuh karakternya. Tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan oleh Komedigi ya, yang mau panggil TikTok sama Meta. Bapak ngapain Pak? Nampaknya ketakutan Bapak itu jauh lebih besar daripada kemampuan Bapak untuk bekerja sesuai dengan job desk Bapak. Nggak sampai di situ juga, dilanjutkan oleh Humas ya, Kabid Humas Polri ya, yang melarang untuk menayangkan live untuk hari ini nih, demo hari ini. Bapak tujuannya apa lagi Pak? Itu peraturan macam apa? Ada di undang-undang. Negara demokrasi. Masih negara demokrasi atau tidak ini? Bapak sibuk menutupi aib yang akan ke internasional? Fokus masih ke rancangan undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota DPR. DPR kalau masih mau berdiri seharusnya memperkecil circle. Gak usah kayak gerombolan ayam begitu, banyak banget, terlalu banyak. Dari terlalu overnya anggota DPR yang ada di dalam gedung tersebut. Dari sini dapat dilihat DPR tidak mengutamakan kualitas, tapi malah ternak kuantitas yang tidak memiliki integritas. So how come? Bengkaklah pasti anggaran. Kualitas-kualitas orang yang di dalamnya itu seperti layaknya lawak ya. Seperti artis-artis yang saya sebutkan kemarin, ya kan? Mereka masih merespon masyarakat dengan cara-cara joget-joget, nyinyirnya mereka. Cerminan bangsa. Shame. Malu. Apalagi Syahruntul. Ya. Yang kerjanya cuap macam bokong ayam, tapi yang keluar adalah kotoran. Cerminan macam apa itu? Bila mana DPR masih ternak orang-orang atau oknum-oknum yang menjijikan di muka publik seperti itu, berarti dapat dinilai kalian semua sama. Karena tidak ada penolakan. Terlebih, khususnya saya tujukan kepada Puan. Anda sebagai pimpinan, diam. Enggak sih Anda yang mengkorek juga sih ya. Puan nggak capek? Mending urus cucu, anak cucu aja deh di rumah. Jangan terus-terusan ya, dinasti membawa bayang-bayang Soekarno ke dalam era sekarang. Anda belum tentu sama dengan kakek Anda. Ibu Anda juga belum tentu sama dengan ayahnya. Kenapa saya nyatakan seperti itu? Karena nyata-nyata Puan gagal memimpin DPR. Karena masih banyak banyak sekali oknum-oknum ternak ayam, gerombolan ayam yang tidak layak duduk ada di sana. Kita nggak bicara korupsi dulu ya. Ini negara sudah mewarisi budaya korupsi. Bisa dicek kok masuk urutan berapa terbesar di dunia korupsi di Indonesia. Jadi kali ini saya rasa nggak usah mengkambing hitamkan masyarakat atau rakyat yang ingin berdemonstrasi secara santun ataupun berakhir dengan anarkis. Karena baru di era ini ya, 3 lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, yang mendadak bisu, buta, tuli
yang terlalu mencolok bagi kami para masyarakat sampai kami silau. Apakah kami harus diam ketika ada monopoli 32 tahun penguasa yang lalu itu saja bisa digulingkan? Kenapa sekarang mustahil? Kalau masih diam saja dan tidak mendengar suara rakyat. Kalau kalian para pejabat masih memakai cara buta tuli bisu, kami juga masyarakat atau rakyat bisa memakai cara buta tuli bisu karena pencerminan dari kalian. Kali ini saya nyatakan salam